Hello what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya admin tertampan senusantara. Oke guys, saya mau absen dulu. Kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja, silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar kita senantiasa selaku fans dan penggemar sinetron Love Story tetap kukuh terjaga silaturahminya. Serta ini juga akan bisa menjadi bentuk dukungan kita untuk sinetron Love Story The Series agar episodenya lebih panjang lagi dan terus dapat menghibur kita di rumah guys. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Check it out. Oke guys, langsung masuk ke adegan awal sinetron di mana kita bisa melihat ada si Ken yang lagi-lagi dibodohi oleh si Sita Situn. Di sini si Ken terlihat sudah sangat percaya sekali kepada si Sita, padahal notabene si Sita ini merupakan seorang temannya dari si Vanessa. Tentunya si Ken harus mempunyai rasa curiga yang lebih kepada si Sita ini. Dia malah mempercayai si Sita lebih jauh lagi. Dan saat ini saat Ken pergi ke toilet, si Sita melihat telepon genggamnya Ken berada di atas kursinya. Dia pun terkejut ketika Maudy menelpon si Ken guys. Akhirnya si Sita lah yang mengangkat telepon tersebut dan juga si Sita bertanya ada apa Maudy. Maudy berkata bahwa dia ada perlu sekali kepada Ken. Si Sita menyarankan agar si Maudy mengirimkan pesan WhatsApp kepada si Ken agar supaya nanti setelah si Ken datang maka si Ken akan teringat jikalau ada pesan WhatsApp. Maudy pun mengiyakan dengan bodohnya guys. Akhirnya Maudy pun mengirim pesan WhatsApp kepada si Ken yang berisi dia ingin memakai uang transferan dari si Ken itu sebesar 5 juta untuk membayar kawan-kawanannya si Agil agar mereka bisa membantu Maudy mencari di mana Renaldi sebetulnya. Nah akhirnya pesan tersebut pun dibalaskan oleh si Sita guys. Di sini si Sita membalas pesan Maudy tersebut dan mengizinkan Maudy untuk memakai uang tersebut dengan harapan si Sita nanti si Ken akan marah kepada si Maudy karena Maudy memakai uang tidak dengan kompromi bersama Ken. Nah ini pasti akan menjadi kekeliruan si Sita sendiri tentunya guys. Pasalnya si Ken sudah menyerahkan uang tersebut kepada si Maudy dan si Ken pastinya tidak akan pernah mengungkit uang itu lagi guys. Baik, sekali lagi si Renaldi yang sedang dicari-cari oleh si Anita dan yang lainnya juga, ternyata dia sedang bersama si Wilantara dan juga si Dinda berkepala dua. Nah di sini si Renaldi dan si Wilantara ya apalagi perihalnya kalau bukan sedang mengobrolkan seputar bisnis kontraksinya yang memang ini merupakan bisnis yang di luar pemikiran Wilantara sebelumnya. Si Renaldi di sini menyampaikan soal bisnis yang akan dikelola oleh si Wilantara terutama di bidang konstruksi guys. Si Wilantara akan mengerjakan 2 proyek sekaligus yakni proyek pemerintah dan juga proyek swasta guys. Nah di sini kira-kira apa ya yang akan terjadi? Pasalnya si proyek pemerintah tersebut adalah proyek yang sangat diinginkan sekali oleh Argadana dan didapat oleh PT Halilintar yakni si Renaldi. Dan sekarang proyek tersebut pun diberikan kepada si Wilantara. Kira-kira apa yang akan terjadi ya guys? Soalnya ya ini memang merupakan sebuah skenario jahat dari si Renaldi untuk Wilantara dan juga Argadana. Otomatis saja nanti Argadana akan merasa iri dan sirik ketika dia kedapatan mengetahui bahwa proyek yang diinginkan tersebut sudah berada di tangan Wilantara. Kesekian lagi di mana ada si Anita yang sedang nangis dan juga sedih sekali guys, sehingga mukanya ditekuk 1000 seperti lubang pantat guys. Nah muka si Anita di sini terlihat sangat jelek sekali karena dia merasa sedih ditinggalkan oleh si Renaldi yang sudah beberapa hari tidak menghubunginya. Datanglah si Agil di sini guys. Si Anita tidak mau tahu menau bahwasanya si Agil harus segera mungkin mencari keberadaan si Renaldi karena katanya besok merupakan hari pernikahannya dengan si Renaldi.
Di hari pernikahannya itu pun si Renaldi belum juga akan datang guys. Jadi si Anita meminta si Agil untuk membantu dirinya. Tapi ya kembali lagi si Agil, jikalau tidak ada pelicinnya dia tidak akan berbuat apa-apa. Nah di sini akhirnya si Anita pun merasa diperas sekali oleh si Agil, yang mana padahal itu merupakan didikan dia sejak kecil. Si Anita pun memberikan sejumlah uang kepada si Agil dan si Agil mau melaksanakan tugasnya. Ketika si Agil sudah diberikan uang oleh si Anita, si Agil pun ditelepon oleh si Maudi, dan dimana si Maudi juga ini akan memberikan sejumlah uang kepada si Agil untuk biaya pencarian si Renaldi. Jadi si Agil dapat double nih guys, nyayur ceritanya. Oke guys, ke scene lain lagi di mana ada si Oma, si Maudi, ada datanglah si Safira yang sedang membincangkan soal keadaan Anita saat ini. Mereka khawatir sekali kepada keadaan Anita yang terlihat sebentar lagi akan stres yang berkepanjangan sepertinya. Si Oma pun berniat ikut Maudi untuk menyambangi kediaman si Anita untuk sekedar menghibur dan memberikan support secara moral kepada si Anita. Pada awalnya Safira pun ingin ikut tapi sempat dilarang oleh si Oma karena mereka tahu bagaimana sikap si Anita kepada si Safira. Tentunya apapun yang dilakukan oleh Safira akan senantiasa salah di mata si Anita. Ke scene lain lagi di mana ada si Agil dan kawan-kawanannya yang sudah bersiap untuk pergi mencari si Renaldi. Namun di sini guys, si Agil memiliki beberapa kendala karena tidak memiliki petunjuk apapun soal keberadaan Renaldi. Ke scene lain lagi di mana ada si Mila yang diberikan sekotak nasi oleh temannya si Sitat dan yakni si Cynthia guys. Di sini si Cynthia ternyata sudah mencampur makanan tersebut dengan obat pencuci perut sehingganya nantinya si Mila dapat buang air sejam bisa 50 kali. Ke scene lain lagi guys, di sini di mana ada si Anita yang masih dalam renungannya. Datanglah si Oma dan Maudi yang berniat ingin menghiburnya. Oma memberikan wejangan kepada si Anita agar supaya si Anita sabar dan jangan terlalu terpancing terbawa suasana. Nah di sini si Maudi pun ikut menasihati si Anita agar supaya si Anita jangan menjadi sosok perempuan yang rapuh guys. Namun si Anita malah marah-marah kepada mereka dan berkata bahwasanya kenapa nasib ini selalu menimpa diri saya. Jadi garis besarnya si Anita di sini melakukan keluhan yang sangat hina sekali lah guys ya. Jadi si Anita sudah sangat menyerah sekali dengan keadaannya kali ini. Si Oma minta bahwasanya Anita harus tetap kuat karena ada beberapa orang di belakangnya. Si Maudi pun berkata kepada si Anita, Maudi dan Ken sedang berusaha untuk mencari si Renaldi. Nah si Anita tapi marah guys, dikatakan nama Ken. Usaha Ken apa memangnya, kata si Anita. Si Maudi pun menjelaskan bahwa Ken memang tidak bisa berusaha secara fisik karena dia sedang sibuk dalam pekerjaannya. Namun ya Maudi juga dapat duitnya dari siapa ya, dari Ken juga. Duit itu dipakai untuk bayar si Agil mencari Renaldi. Kalau si Anita sadar ke situ maka si Anita tidak akan berkata seperti ini. Oke guys, bagi kalian yang penasaran siapa sih Renaldi sebetulnya, tiba-tiba datang dan juga tiba-tiba juga menghancurkan dan jadi musuh keluarga besar Argadana guys. Jadi kalau dilihat secara detail dan juga kita melihat sejarah ke belakang guys, sepertinya si Renaldi inilah merupakan sosok ayahnya si Reno. Pertama, si Renaldi memiliki kejahatan yang sama dengan si Reno. Yang kedua juga mobil yang dipakai si Renaldi ini adalah mobil yang sering dipakai si Reno sebetulnya. Jadi garis besarnya bisa disimpulkan bahwasanya si Renaldi ini adalah ayahnya si Reno yang memang sengaja ingin menuntut balas atas kesakit hatian si Reno selama ini ketika si Reno berdampingan hidup dengan keluarga mereka. Oke guys, kemana si Reno memang kita belum tahu saat ini, tapi ya semoga saja dia tidak akan kembali lagi ke sini. Untuk itu guys, kita selalu mendoakan agar supaya sinetron ini mendapatkan hidayah kepada sutradara dan juga produsernya sehingga jalan ceritanya akan dibuat sedikit indah lah. Oke, sampai di sini dulu berita dan informasinya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.